Halo guys, sebelum mulai video ini, Jangan lupa like dan komen dan subscribe. halo guys, ketemu lagi di Noval Preli Channel. Hari ini gua lagi ada di toko salah satu diaspora Indonesia asal Medan, namanya Biano. Nama tokonya toko NC di Numea. Nah ini kita barusan sampai, itu dia guys, di belakang. Nah nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama Biano, kira-kira gimana pengalaman dia, sudah berapa lama jualannya, kendalanya apa aja. Ikutin terus channelnya guys, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Ikutin terus videonya ya. Ini dia guys jualannya. Wow, keren banget barang-barangnya. Itu dia. Ada patung Buddha. Ini tokonya guys. Keren. Ada gazebo-nya juga guys. Ada barang pernak-perniknya. Itu dia ownernya guys, ownernya toko NC. Keren loh bud. Halo guys, ketemu lagi di Noval Preli Channel. Nah kali ini gua udah ada di toko NC, itu miliknya Budi. Nah kita tadi udah ngeliat-ngeliat tokonya, lumayan jauh sih kalau dari Kota Numea itu tadi perjalanan sekitar 15 menit, tapi nggak terlalu jauh sebenarnya kalau naik mobil ya. Nah kita mau tanya-tanya nih guys, Mas Budi siap nggak untuk ditanya-tanya? Siap dong. Santai aja ya, santai aja pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini kemarin-kemarin juga sempat udah kita tanyain juga ke diaspora Indonesia yang lain-lainnya yang sudah pernah kita tanya. Yang pertama, Mas Budi itu tahun berapa sih Mas Budi kesini? Aku nyampe di sini tahun 2007, tanggal 15 Maret. Tahun 2007, tanggal 15 Maret. Oke, berarti totalnya udah sekitar 13 tahun ya? 14 tahun guys. Iya, Jadi sekitar udah 14 tahun.
Nah, pertama kali alasan datang ke Numea itu apa? Aku dulu ada kontrak dengan KJRI Numea Oke. untuk kerja sebenarnya. Oke. Jadi Mas Budi ini guys, jadi pertama kali itu sebelum dia buka usaha sendiri sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, punya toko NC. Jadi awalnya itu pertama kerja di KJRI Numea ya Mas Budi ya. Terus kesan pertama kali datang ke Numea itu apa Mas Budi? Numea yang sekarang Mas lihat tuh beda, Leng. Jadi itu dulu masih bangunannya masih nggak kayak gini juga, maksudnya tahu kan ya daerah BD Siprong ya, itu trotoarnya juga belum ada, masih bandaranya juga belum kayak gitu, belum yang belalai gitu kan. Jadi kayak serasa datang ke daerah kecil di Indonesia kayak di Aceh atau ke Batam gitu. Oke, jadi masih kecil ya. Jadi sekarang banyak perkembangannya udah beda banget, beda banget gitu. Oke, iya karena kalau gue sendiri kan gue datang tahun 2020 dan Numea itu udah rame ya. Mungkin kalau 13 tahunnya atau 14 tahun yang lalu masih agak lumayan sepi ya. Iya, jadi kalau rame sih mungkin iya, tapi perkembangannya tuh yang perkembangan infrastrukturnya tuh beda. Lebih cepet ya. Lebih cepet. Oke guys, terus satu lagi Mas Budi. Kalau Mas Budi ini asalnya Indonesia dari mana sih? Dari Sumatera Utara. Oh, jadi orang Batak ya. Orang Medan ya? Ya orang Medan. Orang Medan. Batak sih enggak ya? Batak sih enggak. Orang Medan ya. Oke, terus kegiatan sehari-hari selama di Numea nih, karena kan Mas Budi udah nggak kerja di KJRI lagi. Nah, apa nih selain toko NC atau ada apa lagi? Aku kebetulan sekarang aku banyak memberikan kursus ya, kursus online bahasa Indonesia. Aku punya beberapa murid dari Prancis. Oke. Jadi kita pakai Zoom. Oke. Aku juga ngajar bahasa Prancis untuk orang Indonesia. Oke. Oh gitu. Jadi ada ngajar. Terus ada di UNC juga ada ya. UNC juga. Kadang-kadang masih juga diminta KJRI untuk ngajar juga Oh gitu. Interpreternya. Siap. Terus hal apa yang paling disukain selama tinggal di Numea? Apa yang paling disukai? Yang paling disukai orang nggak peduli. Jadi kita mau pakaian baju apa, kita mau pakai baju apa, kita mau makan apa, kita mau naik mobil jelek atau apa, nggak ada yang peduli. Oke. Jadi karena di sini warga negara Prancis ya, jadi budayanya atau kulturnya juga pasti berbeda. Iya. Jadi kita misalnya mau ke supermarket pakai piyama juga nggak akan ada yang heboh. Gitu guys. Jadi karena di sini tuh warga negara Prancis, walaupun Numea sebenarnya tuh bagian dari teritorialnya Prancis. Jadi di sini tuh kebanyakan penduduknya adalah ada yang kulit putih, orang-orang warga negara Prancis, ada juga yang orang asli sininya. Jadi kebudayaan itu udah kebudayaan Prancis. Nah, kembalikan di pertanyaan yang tadi, yang tidak disukai selama tinggal di Numea apa Mas? Yang nggak disukai itu terlalu disiplin, artinya gini, kalau misalnya kita udah lewat jam makan nih, nggak bisa lagi ke restoran, jam 2 udah tutup, nggak ada apa-apa. Misalnya kalau misalnya terus sore, jam 6 sore kita ke pusat kota, udah kayak kuburan gitu. Udah nggak ada apa-apa gitu. Terlalu disiplin. Jadi guys, di sini tuh kalau hari Minggu yang di Centralville di toko-toko itu pada tutup semua. Lalu kalau untuk yang restoran, kalau misalnya dia udah mulai jam 2 ya, kalau nggak salah restoran itu kan tutup jam 2, nanti buka-buka lagi kalau nggak salah sekitar jam 7 malam. Jadi di sini tuh bener-bener tertib dengan aturannya. Jadi kalau misalnya kayak kita jam 3 atau jam 4 kita mau ke kafe atau mau ke restoran itu tutup guys. Jadi nggak ada yang buka. Tapi nanti pas jam 7 malam atau pas makan siang itu biasanya buka lagi. Nah, jadi itu ya. Nah, Mas Budi, di sini kan Mas Budi udah sekitar 13 tahunan nih. Kira-kira akan selamanya kah tinggal di Numea atau Indonesia? I just go with the flow. Aku tuh orangnya nggak suka rencana-rencana. Jadi tiba-tiba. Kalaupun mau rencana itu ya seminggu sebelumnya aja gitu. Nggak perlu rencana-rencana panjang. Kayak mau kesini juga kan sebenarnya nggak ada rencana. Jadi aku kebetulan waktu itu aku kerja di Aceh sama LSM Perancis, kenal sama teman dari Jakarta yang kebetulan tahu mengenai dunia diplomasi, dunia Kementerian Luar Negeri, dan dia bilang di sini ada lowongan kerja. Terus aku ngelamar dan pergi, nggak ada rencana juga. Oke gitu guys. Baik. Terus apa yang paling dikangenin dari Indonesia, kan udah 13 tahun nih tinggal di Numea. Mungkin khususnya di Medan lah ya, apa yang dikangenin? Beberapa makanan ya sebenarnya. Makanan kuliner ya? Beberapa makanan. Nggak semua juga makanannya, tapi beberapa makanan seperti kayak
mie Aceh, sate Padang. Wow. Di sini nggak ada ya Mas? Nggak ada mie Aceh. Di sini ada bakso, ada siomay gitu. Oke. Tapi kalau yang mie Aceh, sate Padang, karena mie-nya juga nggak ada di sini. Oh iya benar, nggak ada Nggak ada mie-nya. mie-nya. Mie-nya nggak ada guys di Nggak. sini. Mau dibuat seperti apa juga nggak ada gitu. Baik. Satu lagi nih Mas Budi, apa pesan buat mungkin subscriber atau buat teman-teman yang lihat video ini, orang Indonesia yang mau misalnya datang ke Numea, entah itu nanti dia mau bekerja atau nanti mungkin dia akan kerja di KJRI. Nah, pesan atau sarannya apa sih Mas Budi untuk yang akan datang ke Numea? Kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Mental kayaknya ya. Mental ya. Bahasa. bahasa Prancis. Nah, itu tadi guys. Bahasa Prancis. Jadi di Numea ini orang-orang rata-rata standar itu bahasa Prancis. Jadi umum itu kalau misalnya kita mau belanja apa segala macam itu bahasanya Prancis. Jadi Ya. mental sama bahasa. Iya. Kalau udah biasa rame tiba-tiba di sini kan sepi. Ya. Apalagi sore gitu ya. Yap. Bingung kan. Oke. Nah, Mas Budi ini kan selain dia ngajar bahasa Indonesia di UNC ya Mas Budi Iya. ya, di UNC. Terus ada belajar online juga. Nah, Mas Budi juga dia punya usaha guys nih, toko NC yang udah kita lihat tadi, udah kita lihat tadi. Nah, untuk barang-barang apa aja yang dijual yang di sini? Jadi spesialisasinya itu barang-barang dekorasi interior, tapi juga dekorasi untuk taman. Oke. Jadi Seperti batu juga Batu kan, ya. taman ya, banyak buat batu, terus pancuran, hiasan-hiasan. Aku mencoba yang walaupun ada mungkin nggak banyak di toko lain. oh jadi yang lebih banyak ke buat taman ya, Iya. taman, Iya. hiasan taman. Terus kalau misalkan banyak juga sih klien-klienku tuh yang pesan mebel-mebel, tapi itu berdasarkan pesanan. Aku nggak datangin mebel kalau nggak dipesan sekarang. Oke. Terus ini kan barang-barang Indonesia ini asalnya dari mana? Mas Budi pesannya dari mana, daerah mana, spesifikasi dari Indonesia? Jadi semua barangku itu dikumpulkan di Bali. Oke. Tapi macam-macam, dari Lombok, Ya. dari Jepara, Oke. dari beberapa tempat lain. Jadi dikumpulin Iya. semua di Bali, nanti Iya. dari Bali baru dikirim ke sini Iya, menggunakan kontainer. Iya. Nah, selama mengimport, jatuhnya import ya? Ya, import ya. Mengimpor, ya. Mengimport barang ke New Caledonia, Iya. ke Numea dari Indonesia itu kesulitannya apa? Yang sulit itu gini, kalau di Indonesia itu sulit cari barang yang benar-benar bisa bukan kualitas ya. Jadi gini, kadang kita barang pertama oke, barang kedua harus lagi diperiksa lagi gitu. Oke. Ya, jadi emang kadang-kadang tuh mereka suka jual, Ya. tapi kualitas jadi nggak ada pengawasan kualitas gitu, susah ya kalau di Indonesia. Kayak kemarin aku beli kursi gitu, kursinya pada patah gitu, jadi mau Gitu ya. Jadi kayak kualitasnya jatuhnya Iya. ya, kualitasnya ya. Karena kan di sini tuh guys, kirim ke sini tuh mungkin sekitar butuh waktu sekitar sebulan ya. iya sebulan sampai 5 minggu. Sekitar butuh waktu sekitar sebulanan lah. Oke, terus apa sih kesan-kesan orang ini kan warga negara Prancis nih, orang-orang bule ya kebanyakan. Nah, apa sih kesannya mereka atau misalnya kayak komennya mereka tentang produk-produk yang didatangkan dari Indonesia, khususnya produk-produk ya kayak buat interior ya, interior atau eksterior gitu. Suka ya, mereka tuh suka ya, soalnya ada beberapa klien yang balik beberapa kali gitu, hanya untuk bahkan dia misalnya hari ini dia belinya bisa dibilang untuk yang taman Ya. terus bisa dibilang sekitar seminggu atau sebulan kemudian dia datang yang untuk ke interior. Jadi ya lebih banyak yang sukanya ya, Iya. yang barang-barang. Oke guys, nah yang terakhir nih Mas Budi, ini kan lagi pandemi nih, lagi pandemi COVID-19. Iya. Nah, ada nggak sih dampaknya ke tokonya Mas Budi atau ke usahanya Mas Budi selama pandemi COVID-19 ini? Aku sih ngelihatnya malah, jadi gini, ada dua, dampak positif sama negatif. Nah, dampak positifnya apa? Positifnya karena orang nggak keluar kemana-mana. Ya. Sepertinya mereka tuh kayak mau ngabisin duit untuk mempercantik rumah. Oke. Kan kebiasaan orang Prancis itu kan liburan. Liburan, gitu. benar. Nah karena nggak bisa liburan, Ya. duitnya mau diapain gitu. Ya. Mereka menghabiskan duit untuk belanja, mempercantik rumah, mempercantik taman. Oke. Gitu. Negatifnya susah untuk rotasi kapal. Oh, kapalnya. Jadi- karena jadi- lebih ke transportasi ekspedisinya. Iya, ya? jadi kayak biasanya tuh bisa aku
nggak perlu jauh-jauh, misalnya sebulan maksudnya seminggu sebelumnya udah bisa pesan. Oke, kontainer mau didatangkan seminggu sebelumnya. Sekarang nih kayak jauh-jauh hari dan udah jauh-jauh hari pun kadang-kadang bisa gagal. Oh gitu lah. Oke. Jadi gitu ya. Jadi kesulitan itu. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatifnya guys selama pandemi. Jadi kalau misalnya di sini tuh emang kalau untuk selama pandemi kita emang di sini sudah 0 kasus, sudah tidak ada kasus sama sekali, dan kita juga tidak pakai masker. Kita sempat lockdown sih karena kan ada 2 kali lockdown. Lalu kita habis itu pemerintahnya cepat tanggap dan sekarang sudah nggak ada covid lagi, udah 0 kasus. Jadi benar-benar orangnya sudah bebas, sudah tidak pakai masker dan segala macam. Gitu. Nah, Mas Budi, apa sih saran-saran atau harapannya ke depannya kayak gimana nih? Maksudnya entah nanti buat Indonesia, buat Numea, atau buat usaha Mas Budi sendiri, apa harapannya? Aku sih berharapnya semakin banyak orang yang berpikir positif, dan semakin banyak orang yang jujur ya. Kayaknya kalau kita di dagang ini, kalau kita nggak jujur tuh makin susah gitu. Benar. Kayak misalnya pemasok dari Indonesia, mereka misalnya kalau nggak jujur tuh susah gitu. Ya. Karena kan kita nggak cuma jual barang, tapi kita jual juga kualitas, jual jasa gitu. Oke. Nah guys, Mas Budi ini juga punya YouTube channel namanya Biano. Nanti gua akan tampilin tampilan di sini ya. Biano nanti di subscribe juga buat subscribernya Novel Frelick Channel. Lalu nanti gue tampilin juga Facebooknya Toko NC sama Instagramnya Toko NC. Jadi kalau buat masyarakat Indonesia yang ada di Numea atau nanti masyarakat Indonesia yang mungkin akan datang ke Numea yang butuh pernak-pernik atau mungkin buat hiasan di tamannya atau di rumahnya, nah tinggal silakan datang nanti di Toko NC. Buat Mas Budi bisa sebutin nggak alamatnya di mana sih ini? Ntar ditulis aja kali ya. Oke, ditulis aja ya. Nanti di bahasa deskripsi juga ya. belum tentu bisa kan, soalnya bahasa Prancis. Oke guys, itu tadi obrolannya. Terima kasih Mas Budi buat waktunya. Sukses terus usahanya, supaya lebih banyak pelanggannya, supaya lebih banyak lagi mendatangkan barang-barang produk Indonesia. Karena kan itu jadi suatu kebanggaan ya, bisa menjual produk Indonesia di New Caledonia. Oke Mas Budi, sampai ketemu lagi guys nanti di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Yang sudah subscribe, gue ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.